Oke, untuk yang pertama kita cek dulu. Di sini belasan ya. Untuk yang kedua, oke, di sini 9 jutaan. Untuk yang ketiga, yang ini tuh harusnya dia 53 juta ya. Cuman dia ini minta dibayar pokoknya aja. Jadi 21 juta ya. Dia itu minta dibayar pokoknya aja. Untuk yang ini dia 7 jutaan. Oke, ini juga sama 4 jutaan, ini 2 jutaan. Nah, kita perlihatkan segitu dulu ya. Jadi di video kali ini saya itu bukan mau membuktikan sih, lebih tepatnya mau memberitahu kalian semua buat nasabah pinjaman online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Saya cuma mau bilang satu loh, sebenarnya semua pinjaman online yang kita galbay ataupun ketika kamu tidak melakukan galbay di pinjol legal, kamu tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal, kan kita berpikir ya kalau semua pinjaman online itu tidak aman. Padahal faktanya semua pinjaman online itu aman loh. Yang bikin kita takut, yang bikin kita panik ketika kita galbay di pinjol legal itu bukan DC pinjaman online, itu bukan DC lapangan, tapi justru diri kita sendiri. Seperti yang saya bilang kan di video-video saya sebelumnya, bahwasannya yang bikin kita takut ketika kita galbay di pinjol legal itu diri kita sendiri. Lebih jelasnya pikiran kita, karena kita selalu mengadakan yang tiada. Contoh seperti desa lapangan, padahal kan faktanya tidak semua pinjol legal itu memiliki desa lapangan. Dari total jumlah 94 pinjol legal yang memiliki desa lapangan cuman 11 pinjol doang loh. Tapi kita kan selalu berpikir kalau semua pinjaman online memiliki desa lapangan, atau lebih tepatnya mereka memiliki mekanisme penagihan desa lapangan. Padahal faktanya tidak semua pinjaman online memiliki desa lapangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu tidak tahu. Jadi buat kamu ingin tahu pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan, kamu bisa simak video saya ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Itu simak sesudah kamu simak video ini ya, karena ini penting sekali. Nah, itu yang bikin nasabah takut, yang bikin nasabah panik. Dan bukan hanya itu, yang bikin nasabah takut ketika mereka galbay di pinjol legal bukan hanya soal desa lapangan aja, tapi seperti resiko terberatnya. Lebih tepatnya resiko hukum ketika kita melakukan galbay di pinjol legal. Sebenarnya ya mau kamu galbay belasan juta, mau kamu galbay puluhan juta, resiko terberatnya itu cuman nama kamu masuk slek OJK saja loh. Lebih tepatnya perdata, bukan pidana. Tapi kita kan selalu berpikir kalau ketika kita galbay belasan juta, puluhan juta, itu resiko terberatnya kita dibawa ke hukum ataupun bisa dibawa ke pidana. Itu tidak seperti itu ya, karena perdata dan pidana itu beda jalur. Jadi mau kamu galbay besar juga, ujung-ujungnya tetap perdata, nggak ada pidana. Jadi kamu nggak perlu takut mengenai hal tersebut, karena yang bikin kita takut tadi kita tidak tahu kan. Kalau kamu sudah tahu kalau galbay pinjol itu cuma perdata, ya saya jamin kamu akan tenang-tenang aja, kamu akan merasa ya biasa-biasa aja. Cuman yang jadi pertanyaannya, saya galbay di pinjol-pinjol ini apakah enggak diteror, apakah enggak didatangi desa lapangan? Nah, ini yang sangat penting yang harus kamu ketahui ya. Ya sebenarnya resikonya sama aja. Mau kamu galbay di pinjol misalnya beda dari saya, itu sama aja, resikonya udah pasti diteror kan, entah itu lewat WA, lewat telepon ataupun lewat SMS, itu sudah jelas. Cuman bedanya di sini nih, kalau kamu itu menikmati teror desa pinjol legal, lebih tepatnya membiarkan aja mereka mau meneror, dibiarin aja. Mereka setiap hari neror, kamu anggap itu biasa aja. Padahal loh, banyak di luar sana nasabah yang galbay di pinjol legal, mereka kena mental, mereka ketakutan, mereka panik karena membiarkan teror DC pinjol legal. Ya gimana nggak panik coba, setiap hari diteror, setiap hari diancam, ditambah lagi kamu selalu membaca pesan dari DC pinjol legal. Ya makin lah kamu tidak enak tidur karena teringat ancaman DC pinjol legal. Padahal semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong loh. Tapi kan kita tidak tahu, jadi kita menganggap itu beneran, padahal faktanya itu hoax. Cuman saya mengingatkan, hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, jadi apa yang saya lakukan ketika saya diteror oleh DC pinjol ini? Ya, saya mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Kenapa? Karena cara tersebut, cara satu-satunya memutus teror DC pinjaman online. Kalau kamu tidak menghapuskan, mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email, mau sampai kapanpun kamu, mau galbay sudah 1 tahun, mau galbay 2 tahun,
pasti tetap diteror loh. Karena mereka itu nggak ada capeknya neror kamu. Kenapa? Karena mereka seperti yang saya bilang itu menggunakan sistem. Jadi kalau kamu ingin memutus teror mereka, kamu ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Nah, yang jadi permasalahannya ketika kita galbay di pinjol legal itu bukan hanya teror meneror aja loh, tapi mereka nih bisa menyebar data pribadi kita, bisa meneror kontak-kontak kita loh. Kan itu yang kita takuti, karena kita takut dipermalukan ke kontak-kontak kita, ke keluarga kita, bahkan ke teman-teman kita kalau kita punya utang di pinjol yang kita galbay ini. Nah, kebanyakan nasabah itu kena mental di sini. Jadi buat kamu yang tidak ingin hal tersebut terjadi, seperti kamu dipermalukan, kamu langsung saja hapus semua izin aplikasinya. Kamu jangan ada yang diizinkan, atau kalau mau lebih aman lagi, kamu hapus aplikasinya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memutus akses mereka. Karena mereka itu punya akses ke HP kita, ke kontak-kontak kita, ke galeri kita, itu lewat aplikasinya. Kalau aplikasinya kamu hapus, saya berjamin mereka tidak bisa meneror kontak kamu, mereka tidak bisa mengakses galeri kamu. Kenapa? Karena mereka tidak ada akses lagi. Nah, itu yang saya lakukan. Makanya saya galbay 1 tahun lebih, bahkan totalnya itu kalau ditotalin ya lumayan kan. Itu saya nggak takut, nggak panik, karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya juga tahu kapasitas pinjol-pinjol tersebut. Seperti pinjol ini memiliki desa lapangan atau tidak, pinjol ini punya desa lapangan atau tidak. Makanya kamu harus simak loh video desa lapangan tadi. Itu daftar pinjol yang memiliki desa lapangan, yang linknya ada di deskripsi video ini. Karena itu penting buat kamu tahu apakah pinjol kamu memiliki desa lapangan atau tidak. Tapi misalnya pinjol kamu memiliki desa lapangan, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik loh. Kenapa? Karena mereka juga tidak seseram yang kita bayangkan. Mereka juga ada kode SOP-nya, atau lebih tepatnya mereka ada kode etiknya dari pihak OJK, mereka ada SOP-nya dari pihak OJK. Mereka nggak akan berani macam-macam. Kalau mereka macam-macam, kamu tinggal rekam aja. Kamu ancam melaporkan ke pihak OJK, saya berjamin mereka juga akan takut. Kenapa? Karena udah banyak loh pinjol-pinjol yang disanksi oleh pihak OJK karena ulah DC lapangannya atau ulah DC pinjol tersebut. Jadi sebenarnya ya, galbay di pinjol legal itu simple sih. Kalau dibilang simple, kalau kita tahu tentang dunia perpinjolan, seperti yang saya bilang, apa yang harus kita lakukan seperti di awal, kita tahu hukum-hukum galbay pinjol, kita tahu resiko galbay pinjol itu apa, ya kamu bakal tenang-tenang aja, kamu nggak akan panik. Mau kamu galbay puluhan juta, mau kamu galbay belasan juta, kamu akan tenang-tenang aja. Tapi beda kalau kamu galbay di bawah 1 juta dan kamu tidak tahu tentang dunia perpinjolan, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, ya itu lebih parah loh, dari galbay yang puluhan juta tapi tahu tentang dunia perpinjolan, daripada nasabah yang galbay di bawah 1 juta tapi tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Jauh lebih menakutkan bagi dia yang galbaynya di bawah 1 juta. Ya mudah-mudahan buat kamu yang simak video ini, kamu bisa tahu tentang dunia perpinjolan. Ya maksudnya kamu tahu kan, oh jadi dunia pinjol seperti ini. Mau kita galbay belasan juta, puluhan juta, itu sebenarnya aman. Ya bisa dibilang ya, sebenarnya semua pinjol legal itu ya bisa dibilang sih bansos ya yang berkedok pinjol, karena tidak ada loh seperti pasal hukum yang menekan nasabah, maksudnya untuk membayarkan. Mau kita galbay puluhan juta, kita tidak bisa dibawa ke jalur hukum ataupun tidak bisa dibawa ke jalur pengadilan. Jadi sebenarnya nasabah pinjam online itu keenakan. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Entah karena ekonomi kamu sedang turun drastis atau kamu di PHK dari pekerjaan. Ya mudah-mudahan aja buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis, di PHK dari pekerjaan, mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Nah mungkin itu saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua nasabah pinjaman online yang tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Dan di video ini saya buktikan kalau sebenarnya galbay pinjol itu aman. Oke, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya ya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.